How long have you been doing this? Just over a year. What were you doing before? I worked in a hospital. What made you leave? It's what God wanted. Bagi sebagian orang, hijrah bisa jadi sebuah pencapaian iman yang sangat besar dalam hidupnya setelah sekian lama melalui lika-liku kehidupan yang naik turun seperti naik sepeda hasil curian. Pencapaian iman itu akan bersifat emosional jika orang yang berhijrah mampu merasakan kehadiran Sang Pencipta di setiap relung waktu yang ia jalani dari hari ke hari, waktu ke waktu. Hijrah adalah proses personal yang mampu melibatkan komunal tanpa bermaksud banal dan sentimental. Kalau hijrahnya baru mulai, terus sok-sokan, pamer kemana-mana, suruh orang ngikutin dia. Wah, hijrah yang gak asik kayak gini mending kalian hindari aja daripada bikin masalah kayak Maut di film berjudul Saint Maud keluaran dari rumah produksi A24. Maud adalah perawat muda yang baru saja dikeluarkan dari rumah sakit meski tidak diketahui kenapa alasannya, tapi sedikit tergambarkan di awal adegan filmnya sendiri. Saat itu wajah Maud sedikit berlumuran darah tanpa diketahui kenapa penyebabnya. Maud kemudian dikisahkan memulai pekerjaan barunya sebagai perawat di rumah besar yang tua, yang kelam, yang hanya berpenghuni seorang mantan aktris, sekaligus penari yang sudah tua tapi lumpuh, dan seorang perawat yang akan digantikan oleh Maud. Perawat ini mengatakan kepada Maud bahwa sifat majikan lamanya ini agak brengsek ala-ala telegram yang gak dapat like banyak. Menyedihkan sih. Tapi hal ini berkebalikan dengan Maud. Maud digambarkan sebagai sosok yang tabah, taat beribadah, telaten menghadapi majikan barunya, sehingga hubungan mereka mulai dekat. Dan ketika mereka sudah mulai agak terbuka satu sama lainnya, Maud bercerita bahwa dirinya baru saja hijrah, dan kadang-kadang di waktu yang acak, dia bisa merasakan kehadiran Tuhan di sekitarnya. Hal ini membuat majikannya mulai tertarik, sementara Maud senang jika dalam prosesnya berhijrah, dia bisa membawa orang lain mengikuti iman yang ia yakini. Ternyata semua asumsi Maud itu salah. Majikannya justru tidak pernah percaya tentang keberadaan Tuhan dan mencemooh keyakinan iman Maud di depan teman-temannya saat majikan ini sedang ulang tahun. Maud yang saat itu ngamuk menempeleng majikannya karena ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dekat dengannya saat itu. Dipecat sebagai perawat, Maud kembali mempertanyakan keberadaan Tuhan yang selama ini ia yakini. Sempat ia menjauhkan Tuhan, melakukan hal-hal yang dilarang, membuat Maud sadar hal itu justru membuatnya tersiksa. Dalam keadaan tersiksa secara batin dan fisik, Maud seolah mendapatkan petunjuk bahwa Tuhan pada saat itu juga berbicara padanya. Petunjuk dari Tuhan itu membuat ia mengonfrontasi bekas majikannya yang kini tambah sekarat. Maud menyelinap dan mencoba kembali meyakinkan agar majikannya mengikuti Tuhan bersamanya. Namun sejak awal majikannya tahu bahwa Tuhan yang Maud sembah itu tidak ada dan ia tidak percaya apapun yang Maud percayai. Lagi-lagi, kata-kata yang keluar dari mulut majikannya ini membuat Maud gelap mata. Sosok majikannya kini berubah menjadi setan dan Maud membunuh setan itu agar genap sudah kegelisahan dan proses hijrahnya selama ini. Entah benar atau salah, proses hijrah yang semestinya adalah tentang urusan pribadi kita sendiri dengan yang di atas. Jika dirimu belum pantas untuk membimbing orang untuk mengikuti kamu berhijrah, carilah orang yang pantas dan sungguh-sungguh. Tak ada gunanya memimpin orang buta dengan orang buta. Sama halnya dengan memaksakan kehendak kepada orang yang tidak punya keyakinan, karena itu sama saja dengan merampas kebebasan hak mereka. Maud di film garapan perdana sutradara Rose Glass ini menampilkan sosok orang yang masih tertatih-tatih dalam hal iman, tapi berlagak sudah bisa membimbing orang. Yang ngakunya sepuh padahal masih noob. Tapi sosok Maud bisa berada di sekitar kita. Mencoba melakukan penebusan dosa dengan berhijrah, tapi karena salah dengar dan tak bisa membedakan mana yang bisikan Tuhan dan mana bisikan setan, lantas dengan egonya mau saja segera melabelkan dirinya sebagai orang suci, atau santa atau saint seperti Maud di film ini. Meski di akhir filmnya sendiri kita bisa melihat bahwa semua yang Maud lakukan di akhir itu adalah sebuah alegori tentang keluguan beragama kita saat ini.